Assalamualaikum teman-teman Damaskus. Apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini, Bu Santi akan menyampaikan latihan soal PPKN yang berisi tentang materi kelas 5. Nah, seperti biasa, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Soal pertama, jumlah provinsi yang ada di Indonesia sekarang ini sebanyak, apakah yang A, B, C, atau D? Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Jadi saat ini Indonesia memiliki provinsi sebanyak 34 provinsi. Dengan provinsi termuda yaitu Provinsi Kalimantan Utara, yang disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012. Soal berikutnya, unsur ini tidak mutlak ada pada saat negara didirikan, tetapi boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah negara berdiri. Unsur yang dimaksud tersebut adalah apakah wilayah, deklaratif, konstitutif, atau pemerintah. Ya, jawaban yang benar adalah unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara didirikan adalah deklaratif. Sedangkan wilayah dan pemerintah itu harus ada ketika negara didirikan. Nah, wilayah dan pemerintah termasuk dalam unsur konstitutif. Unsur-unsur negara secara konstitutif terdiri dari, jawaban yang benar adalah yang D, yaitu unsur konstitutif terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Ketiga unsur ini harus ada ketika sebuah negara berdiri. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku budaya, bahasa, dan agama yang berbeda. Jadi diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa agar kehidupan bangsa Indonesia dapat berjalan dengan aman dan tentram. Pernyataan kemerdekaan Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ya, jawabannya adalah yang kedua. Nah, kalian dapat lihat isi dari pembukaan UUD 45 alinea kedua ini. Yaitu bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dan seterusnya. Ya, jadi di alinea kedua ini berisi tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia adalah apakah ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, atau Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga yang berhak menguji layak atau tidaknya sebuah undang-undang di negara Indonesia adalah apakah Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Konstitusi, atau Komisi Yudisial. Ya. Jawabannya, lembaga yang berhak menguji layak atau tidaknya sebuah undang-undang adalah Mahkamah Agung. Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada MPR, DPR, DPD, atau DPRD. Ya, jadi Presiden memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapat apakah pekerjaan, pendidikan, perlindungan, atau pengamanan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Peraturan daerah yang mengatur pemerintah daerah provinsi dibuat oleh provinsi, yaitu gubernur
bersama dengan DPRD. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden disebut apakah peraturan pemerintah, peraturan Presiden, Undang-Undang Dasar 1945, atau Perpu? Ya, jawaban yang benar adalah peraturan Presiden. Bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat diubah adalah batang tubuh, pasal-pasal, penjelasan, atau pembukaan. Ya. Jadi bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat diubah adalah bagian pembukaan. Lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah konstituante, legislatif, yudikatif, atau eksekutif. Lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah lembaga eksekutif. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu lembaga ini. Yang pertama, lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Yang termasuk lembaga legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD. Jadi lembaga-lembaga ini yang berwenang untuk membuat undang-undang. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif ini terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga-lembaga ini yang melaksanakan undang-undang. Berikutnya adalah lembaga yudikatif, yaitu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang termasuk lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Norma hukum yang tidak tertulis adalah apakah aturan, tata tertib, adat istiadat, atau peraturan daerah. Ya, norma hukum yang tidak tertulis adalah adat istiadat. Provinsi paling barat Indonesia adalah apakah Jawa Barat, Sumatera Barat, Nangro Aceh Darussalam, atau Kalimantan Barat? Kalian tahu jawabannya? Ya, yang provinsi yang paling barat Indonesia adalah Nangro Aceh Darussalam. Yaitu kota Sabang ya, ada lagunya. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang ada di Nangro Aceh Darussalam. Negara Indonesia dikenal dengan negara kepulauan karena apakah karena mempunyai pulau yang besar-besar atau terdiri dari ribuan pulau atau mempunyai pulau yang indah atau terdiri dari pulau-pulau kecil. Ya, Indonesia itu dikenal dengan negara kepulauan karena terdiri dari ribuan pulau. Ini adalah pembagian wilayah yang ada dalam NKRI kecuali kabupaten, provinsi, negara serikat, atau kecamatan. Kalian pasti tahu jawabannya ya. Kalau kabupaten, provinsi, dan kecamatan itu termasuk dalam pembagian wilayah di Indonesia. Berarti yang tidak adalah negara serikat. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk, nah ini pasti kalian tahu jawabannya. Ya, Indonesia berbentuk republik. Kewenangan dalam bidang politik luar negeri dan pertahanan keamanan adalah wewenang dari pemerintah, pusatkah, daerah, provinsi, atau kabupaten. Ya, kewenangan dalam bidang politik luar negeri dan pertahanan keamanan ini adalah wewenang dari pemerintah pusat. Sila di Pancasila yang menekankan tentang kerukunan agar NKRI tetap terjaga adalah, kalian pasti tahu ya, berarti ini tentang persatuan Indonesia, yaitu terdapat dalam sila ketiga. Negara Kesatuan RI dapat memperoleh kemerdekaan melalui apakah pemberian oleh negara lain, pengorbanan jiwa, raga, dan harta rakyat, atau hadiah dari negara sekutu, atau hasil perjuangan beberapa pahlawan saja. Ya, jadi Negara Kesatuan RI ini dapat memperoleh kemerdekaan melalui pengorbanan jiwa, raga, dan harta rakyat, bukan dari pemberian negara lain,
bukan hadiah dari negara sekutu, juga bukan hasil perjuangan hanya beberapa pahlawan, tapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik teman-teman, demikian latihan soal PPKN pada hari ini. Kalian dapat mengulang-ulang lagi untuk mempelajarinya. Bu Santi mohon maaf bila ada salah. Bu Santi siap menerima kritik. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.